tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Betul-betul sudah siap dengan konsep new normal wedding package. Tamu yang boleh datang adalah maksimal 30 orang. Polsek setempat, kemudian gitu, harus ada izin ya, ya? KUA dan lain sebagainya. Konsep yang virtual. Nah, virtual ini sekarang eranya adalah era live streaming. Cukup membuka kaca jendela, kemudian tamunya itu melambaikan tangan. Selamat ya. Selamat ya. Suka duka ya, suka duka lebih banyak sukanya sih kali. Keren. Halo, salam kenal. Saya Vivi yang akan menemani Anda di Lumpia Talk. Tentunya ini adalah sebuah program yang sangat menarik yang disajikan oleh channel kesayangan kamu, Lumpia TV. Nah, sebenarnya nanti apa sih yang akan kita bahas di Lumpia Talk? Kita akan membahas banyak hal, tema, mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, kesenian, dan sebagainya. Yang tentunya itu ada di sekitar kita di Kota Semarang. Nah, untuk saat ini saya udah ditemani oleh Mas Oki Sasongko. Beliau adalah I.O. dan founder dari The Sultan Enterprise. Halo Mas Oki. Halo. Iya, gimana kabarnya ini? Baik, ya. Sehat ya meskipun di tengah pandemi ya? Sehat. Oke. Ya pemirsa, saat ini kita, saya dan Mas Oki sedang ada di Klub Merbi di MT Haryono, di mana di sini adalah tempat belajar menari ataupun melukis, kemudian ada shop juga. Kita saat ini ada di shopnya, ada juga kedai, jadi lengkap ya kalau kalian mau ke sini belanja, belajar, boleh lihat-lihat di sini. Oke, Mas Oki, langsung saja ini tentang wedding organizer ya. Saya dengar-dengar ini bisnis event organizer di Kota Semarang di masa pandemi ini agak jalan di tempat ini. Nah, kalau untuk WO sendiri ini ada solusi nggak sih di tengah pandemi ini untuk meningkatkan produktivitas? Ya, Adit. Baik, kita semua tahu bahwa kondisi sekarang Ini betul-betul sebuah tantangan kita semua. Jadi tidak hanya dari bisnis wedding organizer atau event organizer saja yang mengalami stagnan, tetapi all business sepertinya. Dan ini tentunya menjadi sebuah kesempatan sebetulnya bagi kita yang notabene adalah pengusaha kreatif, bagaimana kita bisa berkreasi lebih dalam setiap kesempatan. Betul. Nah, khusus dari kami, dari teman-teman komunitas wedding organizer dan event organizer, tentunya sudah ada beberapa solusi. Dan ini lebih bagaimana kita bisa memberikan sebuah edukasi ke masyarakat, tentunya khusus yang BO ya, khusus yang wedding organizer. Solusi dari kami adalah kita tetap betul-betul bisa mengakomodir request atau permintaan dari klien kami yang akan melangsungkan resepsi pernikahan, tetapi ada beberapa catatan yang memang harus ditekankan, dan tentunya itu berdasarkan aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Oke. Solusinya apa itu, Mas? Seperti apa itu? Ya, dari kami beberapa simulasi sudah kita kerjakan, kita kreasikan. Artinya simulasi yang pertama itu bagaimana kita bisa menciptakan sebuah konsep acara tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, yang tentunya di sini harus pakai masker, kemudian jaga jarak, physical distancing, jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Kemudian kita harus menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Gitu. Dan tentunya ini sudah kita buat sebuah simulasi yang kita betul-betul sudah siap dengan konsep new normal wedding package. Nah, new normal wedding package ini tentunya menjadi sebuah angin segar untuk klien-klien wedding yang sebetulnya mereka masih wait and see nih. Begitu, wait and see, ya? Kemudian
pastinya untuk kami pelaku wedding industri di Kota Semarang khususnya itu kita sudah melakukan sebuah simulasi dan kita sepakat. Dan alhamdulillah dari pemerintah Kota Semarang mensupport bahwa kegiatan resepsi atau pernikahan boleh dilangsungkan, tetapi dengan catatan. Catatan di situ batas maksimal tamu yang boleh datang adalah maksimal 30 orang. Oh oke, Iya. lumayan ya. Awalnya kan hanya 10 itu Mas. 10 diperbolehkan, ya? yang pertama kita coba aturan pemberlakuan yang pertama 10 orang dan itu hanya boleh di KUA, Mbak. Oh, oke. Ya, sekarang lebih dari 10 orang, 30 orang boleh di rumah untuk menyelenggarakan resepsi ataupun di sebuah venue. Tetapi dengan catatan jumlah tamu yang datang adalah maksimal 30 orang. Iya. Dan dari kami, dari teman-teman komunitas VO ini membuat sebuah skenario. Kita kemarin sudah mengadakan sebuah simulasi, Mbak. Simulasi di beberapa venue, di Patra Hotel Semarang, kemudian di Amni, Dewa Roci. Kemudian yang terakhir kemarin teman-teman kita dengan di Prakarsa Ulema Kota Enterprise mengadakan simulasi di PRPP, Mbak. Oke. Nah, di situ dihadiri oleh perwakilan dari Pemkot dan beberapa pelaku industri wedding yang tergabung di dalam sebuah komunitas yang kita namakan GPPS, Gabungan Pengusaha Pernikahan Semarang. Oke. Nah, di situ kita betul-betul membuat simulasi yang bagaimana tujuan simulasi itu adalah memberikan edukasi ke masyarakat, ke klien wedding yang akan menyelenggarakan sebuah acara agar mereka tidak terlalu cemas, tidak terlalu khawatir. Betul. Dan ini menjadi pilihan. Tetapi memang betul-betul kita harus menjaga sebuah aturan main maksimal 30 orang. Nah, dengan adanya keterbatasan ini kita mencoba untuk saat ini yang paling signifikan kita melakukan sebuah kreativitas itu dan inovasi adalah kita menggunakan sebuah konsep akad. Jadi konsep akad ini, akad nikah paket wedding ini sepertinya menjadi sebuah solusi yang betul-betul paling bisa direalisasikan. Karena kita tahu bahwa sebuah akad biasanya tidak dihadiri harus banyak orang, hanya keluarga inti dan beberapa saudara-saudara, dan itu kita bisa menerapkan maksimal 30 orang yang datang masih bisa kita garansi. Nah, memang ada sebuah tahapan-tahapan yang harus kita lakui, bahwa kita harus izin ke Polsek setempat, kemudian gitu, harus ada izin ya, ya, KUA berarti? dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sebuah sebutnya sinergi, Mbak. Sinergi untuk saling mengontrol, saling mengawasi bagaimana sebuah acara itu agar tidak menjadi negatif dampaknya. Ya, itu jadi prinsipnya kita betul-betul bisa membuat sebuah konsep yang sekarang paling bagus, yang paling bisa diterapkan adalah konsep akad wedding package dengan sebuah konsep yang virtual. Nah, virtual ini ini menarik ini ya. Seperti apa itu, Mas? Ya, virtual wedding ini kita membuat sebuah konsep bahwa bagaimana menyelenggarakan sebuah acara dan acara ini tetap bisa dilihat dan dinikmati oleh kolega, oleh rekanan, oleh tamu-tamu yang tidak sempat hadir. Karena keterbatasan jumlah 30 orang tadi, Pak. Nah, kita bisa menggunakan konsep virtual wedding ini dengan kerjasama dengan rekan-rekan broadcasting, dengan multimedia. Sekarang eranya adalah era live streaming. Betul. Jadi kita membuat sebuah konsep virtual wedding dengan live streaming, itu kita live streamingkan di YouTube dan di Instagram. Sehingga dalam durasi kurang lebih 1-2 jam itu kita tetap bisa mendeklarkan bahwa pengantin ini sudah sah secara hukum agama dan secara aturan ya di situ, sehingga mereka bisa memberikan sebuah woro-woro bahasanya. Betul. Dan bisa juga ini telekonferensi, Mbak. Jadi tamu-tamu gitu. itu bisa juga Menarik sekali berinteraksi ya. Iya. Oke. Ada mungkin bentuk lain nggak sih di luar itu juga, Mas, yang mungkin agak ini sebuah terobosan juga gitu? Ya, ada satu konsep lain. Jadi artinya ini sebuah inovasi juga. Kita menerapkan physical distancing-nya dengan cara konsep drive-in, Mbak. Nah, kayak nonton film ya? Iya. Drive-in sekarang Tapi ini sudah pernikahan marak ini, drive-in, ya. ada berita juga dari Korea itu ada sebuah konser musik yang modelnya drive-in. Jadi
peserta yang datang tidak bisa berkumpul bersama, tapi tetap di dalam mobil pakai masker, terus mereka nonton konser gitu. Jadi betul, benar-benar betul. physical distancing-nya diterapkan. Sama dengan di konsep wedding kami punya sebuah inovasi. Selain kita bisa menggunakan sebuah virtual wedding package tadi, yang tamu-tamu itu masuk kemudian bersalaman pun tidak bisa bersalaman. Kita menggunakan konsep salaman namaste. Ya, Iya. jadi di depan jauh dada ya. gitu ya, namaste. Dan Oke. itu pun dengan jarak yang sudah kita buat aturan main. Nah, dengan konsep yang drive-in tadi adalah pengantin itu menyambut tamunya di luar. Oh, begitu ya. Jadi di luar, kalau mengadakan di sebuah venue ya mungkin di teras venue itu. Oke. Kemudian tamunya tidak harus turun dari mobil, jadi Oke. cukup membuka kaca jendela. Kemudian tamunya itu melambaikan tangan. Ya, Ya, selamat ya. selamat ya, selamat ya. Kadonya nih. Nah itu konsep drive-in, Mbak. Oke, oke. Konsep drive-in ini sepertinya memang lebih safe ya. Soalnya, tapi ini memang kembali lagi ke sebuah pilihan. Pilihan bisa menggunakan konsep virtual wedding tadi, mungkin dengan cara virtual wedding dan bahkan dengan konsep juga drive-in. Jadi kita mix agar betul-betul jumlah tamu yang rawuh itu bisa kita amankan. Betul. Gitu. Iya. Ini ngomong-ngomong saya agak haus nih, Mas. Oh ya, Sudah ada ini namanya wedang uwoh. Wedang uwoh itu kalau bahasa Indonesianya wedang minuman sampah ya, bukan ya? Bukan. Ini dari empon-empon dari rempah-rempah. Monggo Mas Oki. oke siap Mbak. Diminum. Baik. Jangan lupa buka masker dulu. Iya. Ada juga lumpia. Karena ini di kontennya Lumpia TV ya. Silahkan, ini serba lumpia ini. Oke, terima kasih Mbak. Sambilannya Ya, lumpia. baik. Yuk, boleh kita coba? Oke. Buka masker dulu. Gerah juga ternyata. Nah ini anget-anget nih, nggak apa-apa. Ya. Siang-siang kita minum wedang uwoh. Alhamdulillah. Segar. Oke, silakan loh kalau mau camilannya Mas. Ya. Mas Oki, untuk tadi ya. Ini boleh Alternatif. ditutup lagi atau tetap dulu? Silahkan kalau agak gerah dibuka dulu sebentar, Tapi nanti belum. dipakai lagi. Biar bisa bernafas ya Mbak ya. Tapi tidak konsisten ya kita jadi pakai masker. Oke, balik lagi tentang Tutup aja deh biar ya, lebih bisa biar aman ya. ya produk dioptimalkan. Ya. Virtual, kemudian ada drive-in, sangat menarik. Tapi tentunya ini nanti kembali ke customer ya, Iya. ke klien ya. Mau nggak dengan sistem seperti ini gitu? Mungkin kalau untuk kliennya milenial pasti suka loh Oke. Mas itu Mas. Ya, memang konsep ini adalah kita bagaimana bisa mengakomodir, Mbak. Mengakomodir sebuah request dari pengantin milenial. Yang memang pengantin milenial itu kan punya prinsip serba cepat dan praktis ya. Dan tentunya konsep elegannya nggak hilang. Nah, konsep elegan ini yang betul-betul kita tampilkan dengan cara tadi menggunakan virtual wedding konsep. Nah, di sini memang kita kembalikan pilihan itu semua kepada klien. Artinya dari klien akan kami berikan pilihan, Bapak Ibu akan mereschedule resepsinya atau sementara akad dulu, atau memang akan direschedule keduanya. Artinya akad dan resepsi direschedule untuk diselenggarakan dalam kondisi yang normal, bukan new normal lagi. Iya, iya. Nah, dari situ selalu ada pilihan, kita kembalikan ke klien. Nah, manakala klien memberikan sebuah kesempatan kepada kami, artinya kami sebagai consultant wedding, kira-kira yang lebih baik mana nih antara menunda atau melangsungkan minimal akad dulu. Betul. Nah, memang kalau sebuah akad, apalagi dalam syariat Islam itu disunahkan untuk disegerakan, Mbak. Betul, iya. Disegerakan untuk menghindari fitnah ya. Nah, di sini kita berikan sebuah pilihan. Bapak Ibu bisa melangsungkan pernikahan putra-putrinya minimal akad dulu. Nah, tadi dengan adanya akad yang notabene kesannya hanya begitu-begitu saja, kita berikan sentuhan bahwa akad itu juga bisa elegan kok. Akad itu juga bisa menggunakan konsep yang zaman now dan tidak jadul ya. Jadul harus ada di KUA, kemudian harus antre berjam-jam gitu ya, betul, karena betul. banyaknya peserta yang mau merit pada saat itu ya. Nah,
itu bisa kita lakukan itu. Tapi kalau manakala dari klien memang menghendaki untuk di-reschedule semuanya, yaitu monggo, itu pilihan. Yang sebetulnya yang menentukan adalah mereka, Mbak. Oke. Ya, gitu. Mas, konsep-konsep ini sudah disosialisasikan ke klien-klien atau belum, ini produk baru ini ibaratnya? Ya, minimal untuk sosialisasi ini yang pertama kami buat sebuah konsep kemarin dengan tujuan adalah untuk memberikan sebuah ini sebuah konsep ide dari kami yang mana nanti menjadikan sebuah dasar aturan dari pemerintah Kota Semarang khususnya, bisa membuat sebuah aturan. Oh, seperti ini. Nah, minimal kami membuat simulasi konsep new normal wedding itu adalah dengan tujuan itu. Yang kedua adalah tentunya dengan adanya kita minimal membuat sebuah konsep itu, kita sudah melakukan sebuah sosialisasi, Mbak, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui status WA dan lain sebagainya. Dan bahkan ke klien-klien kami berikan videonya, video simulasi tadi. Sehingga klien akan berpikir, kira-kira mereka akan tetap melangsungkan pernikahannya dengan catatan hanya minimal mungkin akad saja dulu, atau tetap melangsungkan pernikahan tetapi di-reschedule untuk kondisi yang nantinya akan lebih aman, menunggu setelah new normal ini selesai, Mbak. Oke, saya harap sih para pengantin, calon pengantin tidak menunda ya. Nggak apa-apa, jalan terus aja dulu, nikah aja dulu. Nikah dulu. Karena ini ternyata sudah ada solusi, sudah ada terobosan, semuanya aman dan diperbolehkan. Iya, betul, ya kan? betul. Ngomong-ngomong tentang wedding organizer, bisnis di bidang ini, Mas Oki sudah lama? Iya, kebetulan kalau dari kami memang ada beberapa divisi bisnis. Salah satunya adalah divisi bisnis event organizer dan wedding organizer, Mbak. Oh, oke. Kita dari The Sultan Group, salah satunya adalah The Sultan Enterprise. Memang kita bergerak di bidang event organizer dan wedding organizer. Kami memulai sejak tahun 2005-an, sempat kita banyak sekali event di sana, baik wedding maupun non-wedding selama 5 tahun. Dan sempat kita vakumkan karena memang mau tidak mau harus ada sebuah konsentrasi ke bisnis yang lain dulu. Oh, gitu, baru kita aktifkan lagi sekitar 2 tahun yang lalu ini. Oke. Iya. Iya. Kalau untuk suka dukanya boleh dong cerita sedikit nih. Suka duka lebih banyak sukanya sih kali. Oh, keren. karena memang begini, Mbak. Jadi suasana kita menghadap sebuah wedding event itu kita bisa merasakan sebuah atmosfer kegembiraan, kebahagiaan, kesukacitaan ya dari pengantin maupun dari orang tua pengantin. Kita bisa merasakan pada saat kita masuk dalam sebuah perhelatan pesta, itu kita bisa merasakan nikmatnya bersantap makan dengan menu beraneka macam ragam, kemudian mendengarkan musik, ya bisa dibayangkan, kemudian pakai AC dingin, Mbak. Iya. Suasananya nyaman, wangi. Oke. Dan kita betul-betul di situ nyaman sekali. Artinya bisnis dunia wedding ini kalau menurut saya lebih banyak sukanya. Nah, untuk dukanya tetap ada ya, dimanapun tetap ada. Itu lebih banyak kalau dari kami lebih menekankan kepada sistem payment untuk artinya menjadi sebuah sistem payment yang berdasar pada profesionalisme kerja kami. Artinya sempat kami memulai dengan konsep yang kekeluargaan. Artinya kita bisa dibayar, diberikan payment full lunas setelah acara. Tapi kenyataannya beberapa klien juga dengan kondisi berbagai macam ragam menjadi pembayarannya tidak tepat waktu. Dan itu menjadi sebuah catatan bagi kami. Sehingga kami menerapkan konsep sekarang manajemen kami adalah H-7 itu sudah harus lunas. Nah, sehingga pada saat acara kita tidak terbebani oleh payment yang belum selesai, belum lunas. Sehingga betul-betul kami bisa all out. Bagaimana memberikan sebuah pelayanan yang lebih optimal. Iya. Ya, jadi untuk dukanya lebih banyak sebetulnya dari kami dari sisi payment tadi, Pak. Oh gitu. Agak repot juga ya karena kliennya sifatnya personal. Betul. Aduh Mas, uangnya udah habis. Jadi kita nggak bisa lunasin. Sumbangannya nggak maksimal. Iya. Oke, jadi lebih banyak sukanya ya, alhamdulillah. Ya, kalau untuk dari segi persaingan sendiri gimana Mas di Kota Semarang sendiri untuk wedding organizer? Iya. Kita sama-sama yakin bahwa rezeki tidak ada yang tertukar, Mbak.
rezeki sudah diplot sesuai dengan wadah masing-masing, sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Artinya kami komunitas wedding organizer di Semarang ini yakin bahwa rezeki itu sudah ada alamatnya. Nah, masing-masing mempunyai sebuah nilai plus yang mana ciri khas itu akan menjadi nilai jual ke klien, sehingga klien itu akan lebih bisa memberikan sebuah pilihan ya, karena pilihannya banyak, sehingga mereka bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan keinginan dari mereka. Dari persaingan sebetulnya begini, jadi jumlah orang yang melangsungkan pernikahan itu dari tahun ke tahun cukup banyak ya, dan bisnis ini akan ada terus. Menurut analisa kami, Mbak ya, analisa kami akan terus ada sepanjang zaman, artinya sampai akhir zaman tetap ada, karena orang akan menikah dan menikah. Betul. Nah, khusus di Kota Semarang sama dengan kota-kota lain, artinya animo untuk melangsungkan pernikahan dengan menggelar sebuah resepsi itu cukup tinggi, Mbak. Nah, dari kami dengan sebuah statistik perbandingan bahwa jumlah orang yang akan nikah dan pelaku bisnis yang bisa merealisasikan sebuah konsep acara itu sepertinya masih banyak peluang. Oke, kuenya masih besar. Kuenya masih besar, sehingga kita bisa memberikan jatahnya masing-masing gitu, Pak. Sehingga kita nggak harus berebut, harus sikut-sikutan sana sini, nggak harus. Jadi betul-betul kita menyadari bahwa di Semarang ini cukup bisa kondusif. Kalau untuk wedding organizer sendiri yang dihandle itu melingkupi apa aja sih, Mas? Apakah mungkin ini kita hanya planning aja, atau kita ada dekorasi, bisa juga dengan catering, dengan make up, atau bagaimana? Atau terserah dari klien, pilihan dari klien? Ya, betul. Jadi kita pelaku penyedia jasa, Mbak. Penyedia jasa ini lebih banyak sebetulnya bagaimana kita mengakomodir keinginan klien. Ada yang kliennya all in. Nah, paket all in ini adalah bagaimana kita dipasrahi, kita diberi tanggung jawab penuh untuk meng-create dari A sampai Z. Bahkan sampai pemilihan vendor-vendornya itu kita semua sudah. Kita diberikan kekuasaan penuh untuk bagaimana kita bisa membuat sebuah konsep itu tanpa campur tangan terlalu aktif dari pihak yang punya hajat. Itu model yang klien dengan memberikan konsep all in kepada kami. Tapi ada juga yang dari klien tidak seperti itu. Jadi hanya membutuhkan kami pada saat hari hanya saja. Oh, bisa jadi. Bisa juga seperti itu. Itu bukan paket all in. Itu paket parsial. Kalau dari kami punya 2 paket all in dan parsial. Kalau paket parsial ini kami hanya ditunjuk untuk membantu pada hari hanya saja. Hari hanya itu bisa acara akad atau resepsi saja, atau bahkan ditambahi dengan acara-acara misalkan dalam adat itu ada siraman itu tadi ini, sehingga kami hanya menjalankan tugas sebagai pelaksana. Kalau dari paket all in tadi kami including sebagai konsultan dan sebagai planner, Mbak. Nah, tentunya manajemen fee-nya beda yang kita tawarkan ke klien. Jadi artinya mau pakai yang parsial paket atau yang all in paket beda. Silahkan mau dipilih gitu ya, yang mana yang klien suka gitu. Oke. Kalau untuk itu tadi lingkup kerja ya. Kalau untuk peran WO sendiri sebenarnya sejauh ini diperlukan nggak sih sebenarnya untuk masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan begitu? Betul. Ya, seiring sejalan dengan waktu yang berjalan ini, sepertinya bisnis wedding organizer cukup bagus, Mbak. Berkembang, artinya kebutuhan masyarakat untuk bagaimana membuat sebuah acara yang optimal itu mereka sudah mulai menyadari. Oh gitu ya, jadi nggak asal-asalan kita bikin sendiri lah gitu, biar hemat gitu ya. Kalau mau hasil yang maksimal tentu akan membutuhkan wedding organizer ya tentunya. Betul, mungkin kita berikan sebuah contoh, orang yang punya hajat itu mengalami sebuah kondisi yang dalam kondisi tekanan yang berat, stressingnya tinggi, Mbak. Jadi bagaimana kita membantu mereka, sebetulnya kita meringankan beban mereka, beban pikiran terutama ya, terutama pikiran, karena banyak juga dari klien-klien kami pada hari-harinya sakit, pada hari-harinya tidak fit dan lain sebagainya. Nah, kita membantu meringankan beban mereka secara psikis, secara mental, secara pikiran,
dengan kehadiran kami mereka lebih ayem, Mbak, lebih ayem, karena kami pun juga memberikan sebuah keyakinan ke mereka. Kita mengadakan technical meeting. Technical meeting sekali, 2 kali, 3 kali, sehingga dari technical meeting itu dari klien bisa melihat, oh kesiapannya sampai sejauh ini nih, progresnya sudah seperti ini, sehingga mereka yakin, wah oke, bismillah, pada hariannya lancar, aman, sukses gitu ya. Nah sekarang animo dari klien sudah cukup tinggi, dalam artian mereka sudah tidak berpikir menghandle sendiri, karena sangat-sangat rempong, sangat-sangat ribet, Mbak. Iya, ribet, rempong, dan kawan-kawan itu. Ya. Oke, betul. Ya. Ya, menarik sekali ya. Artinya memang bisnis wedding organizer Ya. masih sangat menjanjikan Betul, ya. betul. Untuk berapa puluh tahun ke depan nih, Mas? Ya, tadi bagaimana kita bisa mempertahankan kreativitas yang ada ya. Jadi kreativitas inovasi yang kita tawarkan ke klien itu cukup beragam, sehingga dari klien itu membuat sebuah pilihan, oh memang sepertinya harus menggunakan jasa wedding organizer. Ya. Menjadi satu keharusan, kebutuhan ya. sekarang menjadi sebuah kebutuhan kebutuhan, ya. Iya, oke, Mas Oki, menarik sekali kita ngobrolnya. Tapi sayang sekali kita dibatasin waktu, Mas Oki. Nanti kita ngobrol di luar ini ya. Ya, siap, Mbak Evi. Baik, terima kasih Mas Oki atas kehadirannya di sama-sama. sini bersama dengan saya, menemani saya. Iya, Oke, baiklah. Pemirsa, tadi bincang-bincang saya dengan Mas Oki tentang wedding organizer. Ternyata di masa pandemi ini, meskipun segala sesuatunya sulit, kita bisa loh ada solusi gitu. Kita bisa loh ada jalan keluar gitu. Buat kamu yang mau menikah, nggak usah ragu-ragu, nggak usah ditunda-tunda deh. Segera saja hubungi Mas Oki. Ya, Oke. Baiklah pemirsa, demikian perjumpaan kita. Sampai jumpa di lain video, dan jangan lupa kalau kamu suka konten ini, kalian bisa subscribe, kalian juga bisa tekan tombol lonceng, like dan share. Oke, sampai jumpa.